Sibuk selama menunggu segmen terakhir untuk malam hari ini. Kita melanjutkan pertanyaan dari Ibu Nobi tadi di segmen keempat yang menanyakan mengenai beliau kebetulan sudah bekerja, jadi sudah tidak menunggu pekerjaan lagi, tapi ia merasa belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion beliau. Sehingga pertanyaannya menjadi sibuk menunggu pekerjaan sesuai passion. Bagaimana pendapat Pak Mario mengenai hal ini? Silakan Pak. Terima kasih Mas Willy. Mas Willy tolong ditampilkan dulu tulisan itu. Sahabat-sahabat saya yang super, ada kata tidak pantas. Tidak pantas. Itu baik atau buruk? Buruk ya. Tapi, dengarkan ini. Siapa yang menjabat di kantor? Ada jabatan? Sebagai apa di kantor? Cuma koordinator. Cuma koordinator. Berarti dia melihat jabatannya tidak penting. Memberitahu orang saya cuma. Tidak boleh. Mulai dari sekarang banggalah dengan sekecil-kecilnya posisi. Karena semua yang besar dicapai dari koordinator. Good. Jabatan apa? Assistant Supervisor. Bapak pantas untuk menjadi Assistant Supervisor? Pantas. Pantas. Pertanyaannya, berapa lama untuk tetap pantas di situ? Karena orang yang pantas bagi jabatannya tidak bisa naik. Yang bisa naik adalah orang-orang yang sudah tidak pantas lagi. Jadi kesibukan kita dalam kehidupan ini adalah menjadi tidak pantas bagi kehidupan kita sekarang. Sehingga orang bilang orang ini terlalu pandai, orang ini terlalu luas wawasannya, orang ini terlalu anggun untuk ditaruh di sini, orang ini terlalu besar hatinya untuk diberikan beban-beban kecil seperti ini. Orang ini terlalu besar kejujurannya. Coba. Berarti kesibukan kita adalah sedang membuat diri kita tidak pantas diperlakukan seperti sekarang. Dibayar seperti sekarang, ditaruh di jabatan ini, yuk jadi orang yang gagah, berdiri, tidak pantas bagi yang sekarang. Sehingga kita bisa menjadi pantas bagi tempat-tempat yang naik. Saya katakan bukan tempat tinggi, tempat yang naik. Karena banyak orang sudah mencapai tempat tinggi, tidak lagi naik, kecuali turun. Ya, so tempat-tempat yang naik, itu yang kita tuju. Begitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke penelpon yang sudah berada di rumah. Oh baik, kita alihkan ke pemirsa yang berada di studio dulu. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bertanya, angkat tangan Anda tinggi-tinggi, sehingga kami bisa menentukan. Saya persilakan kepada Bapak yang berbaju hitam, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Pertanyaan saya, nama saya Acep dari Sukabumi. Yes Bapak. Yang saya ingin tanyakan, mindset yang seperti apa yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, agar dalam kondisi apapun, itu bisa menjadi baik dan memberi kebaikan untuk kita. Bukan hanya dalam hal menunggu saja. Gitu. Super. Terima kasih Pak. Kita itu kurang bandel untuk kebaikan. Kita itu bandel sekali untuk kemalasan, menunda, bolos. Ya toh? Siapa di sini yang kalau atasannya tidak masuk senang? Ayo. Kalau tanya gitu, Bapak masuk. Bapak nggak masuk. Loh, kenapa? Sakit. Oh ya? Keras nggak? Opname ya? Dioperasi, dipotong-potong. Bakal lama ini. Kita itu bandel untuk hal-hal yang tidak menghebatkan kehidupan. Kita itu harus bandel sekali untuk yang membesarkan kehidupan. Itu nggak mungkin menurutmu. Aku kan belum menjalankan. Kalau kamu izinkan aku mencoba, nanti aku buktikan bahwa tidak mungkin itu masalah pendapat. Ternyata kalau setelah kita coba dan buktikan, ternyata bisa untukku. Bandel itu Pak, adalah bandel bersikap sebaik-baiknya dalam sesulit-sulitnya keadaan. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario tadi di segmen sebelumnya Bapak mengatakan pentingnya untuk not only doing more, tapi juga doing better. Yang menjadi pertanyaan banyak orang termasuk saya adalah bagaimana caranya membuat perencanaan yang solid dan kuat sehingga kita bisa mencapai doing better dengan sukses. Super sekali. Bentuk terbaik dari rencana, ini teman-teman yang sudah baca statusnya di Facebook pasti tahu. Dan hari ini Facebook kita sudah 4.100.000 lebih orang ya. Super sekali Pak Mario.
Bentuk terbaik dari rencana adalah tindakan. Tuh. Bertindak itu lebih mudah daripada bicara. Banyak orang bilang bicara lebih mudah. Tidak. Coba bicara jadi orang kaya. Bisa? Tidak. Tidak. Kalau bilang, Pak Mario cuma bicara. Yang saya lakukan sebelum bicara itu lebih banyak loh. Jadi bicara ini hanya sedikit sekali dari waktu saya. Tapi orang-orang yang bekerja, segera bertindak, itu lebih cepat berhasil daripada yang bicaranya panjang. Jadi kalau gitu, bentuk terbaik dari rencana adalah bertindak. Bentuk pertama dari tindakan adalah hubungi orang. Call somebody. Meet somebody. Itu ada nomornya di telepon kita. Tapi ada orang yang teleponnya sudah ada nomor, masih buka buku kecil, melihat namanya orang. Kuno sekali. Tapi call somebody, hey apa kabar, ketemu yuk. Meet somebody, saya senang sekali bertemu dengan Anda. Ini sebuah pertemuan yang lama sekali saya nantikan. Coba, kalau Anda memulai bicara seperti itu. Mudah-mudahan hati orang terbuka. Karena terbukanya hati itu sambung ke terbukanya pintu rezeki di langit. Itu. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, saya persilakan untuk memberikan kesimpulan, Pak. Oh, sudah kesimpulan? Sudah, Pak. Sahabat-sahabat saya yang super. Dimanapun Anda berada, baik yang melalui televisi atau melalui live streaming di internet, busy while waiting. Kita semua sudah sibuk, sedang menunggu jawaban dari doa-doa kita. Ambil 2 keuntungan. Saya tanya dulu, siapa yang merasa dirinya malas? Oh, saya senang dengan kejujuran Anda. Dan saya orang yang angkat tangan pertama toh. Berarti saya pemalas paling besar di ruangan ini. Malas. Berarti ambil 2 keuntungan. 1, walaupun malas, segeralah lakukan sesuatu. Berarti Anda mengambil keuntungan menjadi pribadi yang lebih bertindak. Kedua, orang lain itu malas. Belum tentu melakukan yang Anda lakukan. Jadi sebetulnya kita itu bergerak sedikit saja, itu sudah jauh di depan banyak orang yang malas. Jadi sebetulnya kita tuh harus bersyukur juga melihat orang malas. Oh malas ya, jangan rajin. Iya toh? Kecuali anak-anak kita loh ya harus rajin. Suami, istri harus rajin. Tetapi ambil keuntungan dari memberanikan diri. Lalu mengambil keuntungan dari lambatnya orang lain. Karena Confucius mengatakan, the true competition is not against others, it is against yourself. Persaingan yang sebetulnya itu tidak melawan orang lain, karena orang lain bisa tidur, bisa... Ya sekarang berapa banyak yang masih tidur karena tadi malam nonton bola, tadi pagi. Iya toh? Tetapi persaingan yang sebetulnya itu melawan diri sendiri yang tahu kalau kita itu masih penunda, masih peragu. Hanya karena bisikan orang lain kita takut melakukan. Jadi anjurannya kalau kita sudah berdoa, meyakini bahwa Tuhan Maha mendengar dan Maha mengizinkan permintaan. Dan Tuhan Maha kaya, Maha pemurah. Sehingga kita sebetulnya tahu kalau kita pantas bagi pemberian itu, kita akan dapat. Sehingga tugas kita adalah sekarang memantaskan diri. Memantaskan diri berarti tidak pantas bagi saya sekarang di sini, tidak pantas bagi gaji saya, tidak pantas bagi pangkat, tidak pantas bagi perilaku yang menjadikan saya tidak senior. Jadi mulai dari sekarang, jadilah pribadi-pribadi yang membuat orang, 1, mengingat nama Anda sebagai orang yang baik. Mengharapkan bantuan Anda karena Anda mendatangkan kebaikan. Dan merindukan kehadiran Anda sebagai pengindah waktu mereka. Jangan sampai keluarga dan anak-anak berharap Anda tidak pulang-pulang. Iya toh, anaknya lihat dari jendela, tuh, dia lagi. Lihat bapaknya pulang begitu. Ya. Udah mau tahu hadiah tanda bahwa Anda, kesibukan Anda selama menunggu sudah dihadiahi sesuatu oleh Tuhan? Orang yang belum ketemu Anda pun kalau rapat menyebut nama Anda. Menurut Mas Uli, bisa dibayangkan itu. So, sahabat-sahabat yang super, kalau begitu waktu kita sibuk selama kita menunggu, yang Anda bangun adalah kebesaran, kualitas yang Anda bangun di dalam nama Anda. Itu. Super sekali Pak Mario. That was brilliant, sir. Terima kasih. Baiklah pemirsa, teruslah selalu bersama kami. Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.
Silakan Pak.